Pertama-tama gue mau bilang kalau ini adalah salah satu Saber 150 K45 dengan kondisi termulus yang pernah gue lihat sih. Karena kalian bisa lihat aja nih, motor hampir 95% bisa gue bilang original. Kecuali kayak lampunya nih udah LED, terus juga sebenarnya shocknya ini udah diturunin depan belakang. Dan kalau bisa kalian lihat ini dia ada stiker gitu di velgnya, cuma nggak ngaruh banget sih ke tampilan. Udah gitu kondisi body catnya juga hampir semuanya mulus sih. Dan KM pun rendah gitu untuk motor keluaran 2015, sekarang udah 2024, KM itu baru 14.000. Pertama gue mau bahas hal yang gue suka dulu dari motor ini. Pertama sih dari desainnya. Menurut gue ini adalah generasi Saber 150 terakhir yang mempunyai desain yang seakan-akan dia tuh besar, lebar gitu ya. Kayak motor ini tuh waktu itu dia inspirasinya tuh desainnya tuh dari Saber 1000 yang SP. Terus kayak apalagi ini motornya yang Repsol gitu. Menurut gue tuh kayak udah ini udah keren dari pabrik gitu, kayak nggak perlu diapa-apain lagi, udah keren banget. Gue waktu pertama kali lihat motor ini keluar itu zaman gue masih SD. Ini motor keren banget sih, asli. Dan pas sekarang pun gue kayak menurut gue masih tetap keren, dan gue nggak mau modif apa-apa. Gue nggak mau tempel-tempel stiker atau ganti-ganti livery atau bahkan repaint gitu ya, kayak udah gini aja gitu. Cuma ada hal aneh sih sebenarnya dari motor ini, hal unik gitu, kayak khususnya yang edisi Repsol ini ya. Sebenarnya gue tuh pengen ganti windshield depannya itu, cuma gue baru nyadar gitu kalau ini motor tuh di windshieldnya itu ada stiker Repsolnya gitu di depannya, itu kan di depan palanya itu kan ada Repsol tuh ya. Nah kalau misalkan itu kalian ganti windshieldnya, nanti tulisan Repsol itu kepotong gitu, dari Repsol jadi Resol gitu loh. Gue nggak tahu apa ada stikernya buat digantiin, dan kayaknya itu juga nggak bisa dilepas dari windshield aslinya. Jadi ya terpaksa gue nggak ganti. Gue sih pengen juga nyoba ganti knalpot sih ya, tapi karena ini motor satu silinder sepertinya akan berisik, dan ini motor juga gue pakai harian, jadi sepertinya lebih baik gue tetap standar saja. Ngomongin spakbor belakang ya, desain spakbor belakang pun gue sebenarnya suka. Menurut gue ini udah nggak perlu diganti, walaupun hampir semua orang bilang salah satu kelemahan desain dari motor itu ya spakbor belakangnya. Kayak kalau misalkan dicopot itu ada sisaan spakbornya itu, dan katanya nggak bagus. Dan menurut gue karena itulah jangan dilepas gitu loh, dibiarin aja bentukan aslinya, karena bentukan aslinya ini sebenarnya pendek gitu kan, mirip kayak spakbor motor Kawasaki kayak Ninja Z250 gitu, itu mereka tuh pendek gitu spakbornya. Jadi kalau gue pun punya motor-motor itu, gue nggak bakal lepas spakbornya sih, kecuali motor kayak misal Yamaha mau R25, MT25 ataupun yang CC 150 nya itu spakbornya itu panjang. Nah itu mungkin harus diganti kali ya, soalnya emang menurut gue itu jelek sih kalau kepanjangan untuk motor-motor kayak gini. Udah gitu motor ini posisi berkendara itu enak banget, dia walaupun stang jepit tapi lumayan tinggi posisinya, dan untuk gue yang tinggi 180 itu posisinya santai, gue nggak begitu capek. Terus juga ada pegangan belakangnya, dan again menurut orang ini adalah salah satu kelemahan dari motor ini. Tapi sebenarnya untuk motor harian itu penting banget punya pegangan belakang kayak gini, dan menurut gue lama-kelamaan nggak yang aneh banget sih, tetap enak aja dilihat, normal aja. Sekarang lanjut ke hal-hal yang gue nggak suka sih dari motor ini ya. Yang pertama gue mau bahas dari ini dulu, tutup tangkinya. Gue baru nyadar pas pakai motor ini, itu tutup tangkinya tuh ternyata model tuh yang copot gitu loh, nggak nyangkut gitu loh, bukan kayak tuas gitu loh tutupnya itu, jadi nggak ada engselnya ke tangkinya gitu. Jadi pas gue mau ngisi bensin tuh kayak kagok aja, ini gue mau naruh di mana gitu loh tutupnya pas lagi ngisi, jadi harus dipegangin aja. Dan menurut gue itu ngeribetin gitu loh rantainya itu. Ini sih udah bukan rahasia lagi ya, semua orang udah banyak yang tahu motor laki Honda tuh mau yang generasi lama atau yang generasi baru sampai motor-motor barunya pun rantai tuh berisik entah kenapa gitu ya. Gue tadinya nggak mau bahas komstir oblak ini di motor ini, cuma yang lucunya tuh ya, gue punya temen yang motornya Honda CB terbaru tuh yang kayak moge yang gede banget gitu ya,
Masa masalahnya sama juga, kom setir oblak, dia udah nyetel beberapa kali sampai akhirnya dia ganti deh kom setirnya. Udah gitu kelemahan lain dari motor ini sih, dia nggak punya indikator gigi, walaupun ya motor sport fairing kayak gini tuh suka nggak punya indikator gigi, tapi kalau misalkan ada kan sepertinya akan lebih nyaman ya, dan nggak perlu nebak-nebak pakai feeling ini lagi di gigi berapa gitu. Gak ada engine cut off juga, ini lumayan ngeribetin sih. Kayak ternyata pas gue pakai motor ini banyak banget skenario pemakaian yang kalau ada engine cut off itu bakal kepake banget gitu loh. Udah gitu nggak ada pas beam juga di motor ini, dan gue sih ngakalinnya pakai itu ya, lampu jauh lampu dekatnya gue mainin gitu, klak 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 gitu. Terus juga gue nggak tahu ini apa gue doang atau motor-motor CBR yang generasi ini juga gini, itu di bodi bagian bawah tangkinya itu kayak dia tuh nggak begitu rapat sama tangkinya gitu, jadi kayak ngeganjel di kaki gitu, di paha gitu kalau lagi diapit gitu ya. Dan itu lumayan bikin rasa gak nyaman aja sih kalau lagi naik motor dan pakai celana dengan bahan-bahan tertentu, misal seperti kargo, entah kenapa suka nyangkut gitu, udah gitu ganjel, bikin gak nyaman aja sih sebenarnya. Dan sama satu lagi, karena motor ini 1 silinder, gue jadi malas ganti knalpot karena pasti berisik sih. Kalau ini motor supermoto mungkin gue bisa ganti knalpot supermoto yang suaranya sih asik ya, cuma kalau motor ini kayaknya kurang deh, yang ada malah berisik, gue aja denger yang gak demen, apalagi orang lain yang dengernya gitu kan. Jadi kayak mending gak usah diganti. Jadi gimana sih rasanya bawa motor CBR 150 ini? Jadi ya pertama-tama sih ya tenaganya deh, kita ngomong tenaganya dulu. Untuk harian ini motor udah cukup banget, hampir bisa dibilang di atas rata-rata. Yang gue pengen sampai di sini maksud itu tuh kayak tenaga ini ada banget gitu loh, nggak kurang kayak motor-motor 110 cc, 125 cc, tapi bisa lah gitu diandalkan, walaupun nggak sekencang motor-motor 2,5 cc mau yang 1 silinder ataupun 2 silinder ya. Tapi gue sendiri termasuk cukup puas dengan tenaganya. Kayak ya untuk top speed motor ini gue pernah bejek sampai 137 kurang lebih. Terus posisi bawahnya seperti yang udah gue sampein tadi, pembahasan tentang body dan segala macem. Walaupun dia judulnya sport fairing ya, tapi ini motor termasuk yang enak banget kata gue sih. Bisa banget dipakai buat harian gitu loh. Buat gue yang tingginya 180-an itu, gue merasa pas cocok pakai motor ini gitu loh. Masih bisa banget gue pakai buat selap slip, karena walaupun kelihatan panjang motornya gitu loh, tapi ini tuh sebenarnya motornya ramping loh. Kayak gue lebih pede selap slip pakai motor ini dibanding Beat. Gak segede itu motornya, walaupun kelihatan gede ya. Kayak lihat deh ntar di parkiran gitu loh. Dibanding sama Genio ini misal, dia nggak selebar itu banget gitu loh. Mungkin spionnya rada PR, tapi dalam 7 bulan gue bawa motor ini, gue cuman sekali doang ngelipet spion kalau lagi selap slip. Udah, gue jarang banget ngelipet spion. Spionnya masih ori loh ya, buat boncengan gitu loh. Kayak ada teman gue yang biasa gue ajak jalan gitu ya, terus kita jalan jauh, jalan dekat, pokoknya sering banget macet-macetan, ngebut. Pas gue tanya, rasanya gimana sih diboncengin naik motor ini? Biasa aja katanya gitu loh. Dan ini juga salah satu bukti yang nunjukin kalau motor ini cocok banget buat dipakai harian sih. Apalagi ini ada pegangan ya motornya gitu loh. Tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu gue poin dari pakai motor ini buat harian sih ya gitu loh. Kayak misal di parkiran motor ini tuh PR banget gitu. Parkiran mall misal yang sempit-sempit gitu ya. Wah, itu PR banget gue ngeluarin masukin motornya ini, karena walaupun bodi ramping tapi dia tuh berasa banget panjangnya gitu loh. Oh ya BTW, ini motor motor sport fairing pertama gue gitu yang gue pakai harian. Sebelumnya gue pakai Matic ya buat harian, dan entah kenapa gue kalau pakai motor ini tuh buat harian gitu, apalagi kalau misalnya lagi macet banget, kayak macet-macet jam pulang kerja, orang berangkat kerja gitu kan. Ini motor gue pakai buat ngampus, pulang ngampus, ataupun hal-hal lainnya gue pakai. Entah kenapa gue ngerasa gerah banget kayak jadi pakai jaket tuh nggak betah gitu loh. Mandi coy pakai motor ini. Gue nggak tahu apa karena motor gue yang terlalu panas, gue nggak bener ngurusnya, atau emang sebenarnya kayak gitu, gue cuman yang nggak biasa doang. Karena gue biasa pakai Matic gitu loh sebelum gue pakai ini. Gimana sih untuk biaya pakai motor ini sehari-hari gitu? Kayak misal dari bensin gitu ya, gue pakai Pertamax atau Shell Super. Itu gue biasa isi sekitar 85 atau 90 lah. Itu gue bisa buat seminggu.
kalau sering banget dipakai ya kurang dari seminggu 4 hari lah gitu. Itu boros-borosnya gue ya. Terus buat oli, nah ini kasusnya lain nih, soalnya gue ngerasa ini motor nih olinya nggak bisa sembarangan. Pemilik sebelumnya ngasih motor ini oli Shell yang bungkusnya tuh warna hijau tua kebiruan itu, yang harganya berapa sih, 70-an apa gue lupa. Terus abis itu gue coba ganti ke oli Shell yang warna kuning bungkusnya, itu lebih murah, 45.000. Itu motor jadi nggak enak banget, ganti gigi keras, tarikannya ngeden, panas banget bener-bener. Akhirnya gue coba riset oli apa sih gitu loh yang istilahnya kualitasnya lebih bagus di atas rata-rata. Terus ada oli Shell yang bungkusnya merah itu gue juga pakainya biasanya kan 15W apa gue pakai ini, gue lupa deh pokoknya. Ntar ada fotonya nih foto olinya nih. Nah gue pakai oli merah itu olinya sekitar 170-an gitu, lumayan mahal tapi sumpah worth it man. Motornya jadi mulus, jadi enak buat ngebut gitu, dan panasnya berubah. Biasanya gue kalau misalkan pakai macet-macetan ya, itu panas tuh dari kaki, dari betis sampai ke sini nih panasnya. Tapi kalau misalkan udah ganti oli yang ini, itu panasnya tuh cuman di area sini doang, betis doang. Tapi nanti lama-lama naik. Cuma itu gue berasa banget awalnya di sini doang gitu loh. Kayak oh ini panasnya keredem banget berasa gitu. Ya buat hal-hal lainnya sih gue belum ada yang gue ganti sih ya. Mungkin kedepannya pasti gue ganti. Dan apakah motor ini akan tetap standar? Kemungkinan besar iya, karena gue udah suka banget sama motor ini, dan ini motor gue pakai harian sih ya. Jadi gue lebih suka standar. Jadi, untuk menjawab pertanyaan apakah CBR 150 ini masih worth it untuk kalian beli, untuk kalian miliki sekarang ini ataupun kedepannya, gini aja. Motor ini nggak worth it buat kalian yang pengen motor yang paling modern, pengen motor yang punya banyak fitur, terus pengen motor yang terkencang di kelasnya gitu loh, di kelas 150cc ya gitu. Karena kalau kalian orang yang seperti itu, gue saranin kalian mending beli motor seperti Yamaha R15 V4, karena menurut gue sekarang itu motor Yamaha R15 ini adalah motor top tier di kelasnya lah. Tapi kalau misalkan kalian gak masalah dengan hal tadi dan kalian udah dengerin review gue tadi terus ngerasa oke-oke aja, cocok-cocok aja, berarti motor ini worth it buat kalian. Apalagi dengan harga yang sekarang udah cukup murah, kisaran 15 jutaan ke bawah, mungkin bisa lebih murah lagi. Kalian udah bisa dapetin motor ini, kayak dibanding kalian beli motor baru ya, bakal dapet apa sih? Paling nggak jauh-jauh dari motor Matic atau motor bebek entry level. Paling segini aja video dari gue. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa.